Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan mengenai topik screening atau kita kenal juga sebagai uji penapisan. Mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar atau bahkan masih belum tahu apa itu screening. Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah tubuh kita benar dalam kondisi yang sehat atau tidak, maka kita memerlukan pemeriksaan kesehatan atau kita juga kenal sebagai screening. Nah, pemeriksaan kesehatan ini banyak sekali bentuknya, tergantung dari kelompok-kelompok penyakit yang menjadi risiko dari tiap-tiap orang. Langsung saja kita masuk kepada, jadi pada hari ini akan saya sampaikan yang pertama adalah pengertian, kemudian tujuan, yang ketiga adalah sasaran screening, kemudian proses, hasil, dan validitas dari screening. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai screening itu atau kita kenal juga sebagai pemeriksaan kesehatan yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa tubuh kita ini benar sehat atau tidak. Kenapa? Karena untuk mendeteksi tanda dan gejala penyakit yang secara dini, kita perlu melakukan dua hal. Yang pertama adalah deteksi tanda dan gejala yang diketahui pada saat penderita melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Misal, teman-teman merasakan ada keluhan gejala dari badan, misalnya merasa pusing atau merasa diare dan lain sebagainya. Maka teman-teman baru akan datang ke Fasiankes untuk melakukan pemeriksaan dan menunggu kira-kira treatment apa yang perlu dilakukan. Nah, kondisi ini kemungkinan penyakit sudah dalam stadium lanjut. Jadi kita baru ada gejala, baru kita periksa dengan pemeriksaan kesehatan, dengan screening. Kita benar-benar mengalami penyakit tersebut atau tidak. Nah, yang lebih baik adalah kita melakukan penemuan kasus sebelum ada gejala. Wah, terus berarti orang yang sehat itu belum tentu sebenarnya benar-benar sehat begitu ya. Seperti gejala hipertensi yang teman-teman di sini ada salah satu kemarin ya kelompok sudah membahas mengenai hipertensi, bahwa hipertensi itu gejalanya kebanyakan pada orang-orang tidak merasakannya. Padahal setelah diukur bisa jadi tekanan darahnya di atas normal, di atas 140/90 mm eraksa. Nah, jika kondisi tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan bisa muncul penyakit yang lebih komplikasi dari hipertensi, yaitu penyakit jantung atau stroke. Nah, inilah yang kita hindarkan. Maka kita perlu melakukan screening, pemeriksaan kesehatan yang tujuannya menemukan kasus sebelum ada gejala. Sehingga dengan dilakukan diagnosis dini, maka kita bisa mendapatkan pengobatan yang lebih cepat dan memudahkan tingkat kesembuhan. Ya, jadi di sini saya sampaikan lagi bahwa screening adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita. Jadi dengan kita melakukan screening yang seolah-olah orang ini kemungkinan terlihat sehat, kita bisa ketahui bahwa oh orang ini ternyata tekanan darahnya tinggi. Berarti ada risiko penyakit di dalamnya. Di dalam orang tersebut kita bisa melakukan pemisahan. Oh iya, Bapak atau Ibu. Kemudian kalau misalnya di Posbindu, mari kita lakukan rujukan ke puskesmas untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, itu pengertian dari screening. Jadi dengan mengidentifikasi penyakit yang belum tampak, dengan pemeriksaan yang cepat bisa memisahkan antara orang yang mungkin sakit atau dengan orang yang tidak sakit. Tujuannya adalah untuk bisa melakukan uji pada suatu kelompok masyarakat ya yang memang belum muncul atau berkembang menjadi gejala klinis. Gejala klinis ini gejala yang tampak, gejala yang dirasakan.
Screening biasanya dilakukan pada penyakit-penyakit yang berisiko tinggi. Penyakit-penyakit yang memang menjadi wabah atau penyakit. Kalau bukan wabah itu berarti pada penyakit tidak menular yang memang prevalensinya cukup tinggi. Nah, untuk di Indonesia saat ini penyakit yang prevalensinya cukup tinggi sebelum adanya pandemi itu adalah penyakit tidak menular, baik dari hipertensi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Dan saat sekarang kita juga punya PR lagi pada penyakit menular. Nah, tujuan screening berikutnya adalah deteksi penyakit tanpa gejala atau dengan gejala yang tidak khas terhadap orang yang tampak sehat tetapi mungkin menderita penyakit. Nah, makanya kita pernah mendengar adanya pada saat wabah COVID-19 ini orang tanpa gejala yang diketahui setelah dilakukan rapid antigen atau PCR. Nah, nanti kita akan pelajari di slide berikutnya, rapid dan PCR itu dalam screening posisinya bagaimana sih perbedaannya ya. Nah, jadi rapid dan PCR itu sama-sama screening. Yang bisa kita mengetahui orang tersebut ada sakit atau tidak. Nah, itulah yang kita butuhkan dari screening. Yang tujuan berikutnya adalah dengan ditemukannya penderita tanpa gejala, dapat dilakukan pengobatan secara tuntas hingga mudah disembuhkan dan tidak membahayakan dirinya maupun lingkungannya dan tidak menjadi sumber penularan hingga epidemik dapat dihindari. Nah, makanya dari himbauan dari Kemenkes dan di pihak puskesmas kita perlu yang namanya mengejar testing ya, yaitu selain dari vaksin pada orang-orang yang kontak erat, pada orang-orang yang berisiko, bekerja di tempat yang berisiko, itu perlu melakukan testing berkala, yaitu pemeriksaan atau screening dengan rapid antigen atau PCR. Nah, kita lihat di sini, ini adalah gambar dari tahapan riwayat alamiah penyakit. Nah, ini sudah kita pernah bahas pada materi sebelumnya, bahwa screening itu ternyata masuk ke dalam upaya preventif tingkat kedua atau secondary prevention, di mana pada saat secondary prevention ini dilakukan ketika exposure itu sudah masuk, paparan atau bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh, namun kemungkinan belum menunjukkan gejala klinis, jadi masih dalam fase subclinical disease. Jadi gejalanya ini belum muncul, tapi proses patologi di dalam tubuh itu sudah mulai terjadi. Misalnya kalau virus masuk berarti virusnya sudah mulai bereplikasi di dalam tubuh, memperbanyak diri. Padahal tubuh belum merasakan sakit. Nah, itu juga disebut sebagai masa inkubasi. Maka sebelum kita menunggu adanya gejala muncul, lebih baik kita melakukan screening ketika kita merasa kita telah terpapar dari suatu penyakit. Jadi screening ini penyaringan ya, termasuk dalam secondary prevention, yang mana setelah screening kita akan melakukan case finding, kemudian dilakukan juga pemeriksaan khusus pada orang yang dicurigai sakit. Setelah itu, pada orang yang sakit kita akan memberikan obat yang rasional dan efektif. Proses screening ada dua. Tahap pertama yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap memiliki risiko tinggi menderita penyakit. Nah, bila hasil tes negatif, maka dianggap orang tersebut tidak menderita penyakit. Namun, bila hasilnya positif, maka dilakukan pemeriksaan tahap kedua. Tahap kedua inilah yang disebut sebagai pemeriksaan diagnostik. Diagnostik ini artinya menguji seseorang ini apakah benar-benar sakit atau tidak. Sehingga ketika hasilnya positif atau dianggap sakit, maka akan dilakukan pengobatan. Namun pada saat pemeriksaannya adalah negatif, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang secara periodik. Nah, ini kita lihat di sini ya pada tahap pertama, yaitu pada kelompok orang yang tampak sehat kita lakukan tes. Kalau hasilnya tesnya negatif, berarti
selesai. Namun ketika tes positif, maka kita masuk kepada tahap kedua, yaitu pemeriksaan diagnostik yang tujuannya untuk menyaring orang yang benar-benar sakit. Jadi kita tes 2 kali. Apakah orang tersebut benar-benar positif? Jika memang sudah benar-benar positif, maka dilakukan pengobatan intensif. Nah, ini kalau dalam pandemi COVID-19 ini, tahap pertama screening itu kita kenal dengan nama rapid antigen. Bentuknya ya ada rapid antigen salah satunya, dan untuk memastikan orang tersebut misalnya hasilnya reaktif ya, untuk memastikan orang tersebut memang benar-benar eh, terinfeksi COVID, maka kita akan lakukan tes berikutnya pada pemeriksaan tahap kedua, yaitu dengan melakukan PCR. Nah, bagaimana kita melakukan screening yang baik? Yang pertama adalah dapat dengan cepat, karena screening ini memang didesain untuk mendeteksi penyakit yang belum tampak gejalanya pada suatu populasi. Jadi, dengan tujuan seperti itu, maka kita perlu mendesain screening yang bisa dilakukan hasilnya itu cepat. Dan yang kedua adalah sebaiknya tidak mahal. Karena tadi kan tujuan kita adalah populasi. Yang ketiga adalah mudah dilakukan oleh nakes sehingga hasilnya bisa cukup valid. Dan yang keempat adalah tidak membahayakan petugas yang memeriksa atau nakes dengan orang yang diperiksa atau pasien atau penderita. Nah, kita sekarang akan membahas apa saja bentuk dari pemeriksaan kesehatan dalam screening. Di sini saya menampilkan beberapa pemeriksaan kesehatan pada penyakit tidak menular. Misalnya pada risiko penyakit diabetes kita akan memerlukan pemeriksaan gula darah. Nah, pemeriksaan gula darah ini pun masih terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa. Kemudian ada juga pemeriksaan untuk penyakit hipertensi, yaitu tekanan darah, yang sebaiknya dilakukan minimal 1 bulan sekali. Yang sasarannya bukan hanya orang yang berisiko saja, tetapi juga orang sehat yang usianya di atas 15 tahun. Kemudian juga orang berisiko dan orang yang penderita hipertensi. Nah, kemudian ketiga adalah pemeriksaan kadar kolesterol, pemeriksaan lingkar perut. Nah, pemeriksaan lingkar perut ini gunanya untuk mengetahui apakah orang tersebut ada uh, indikasi obesitas sentral atau tidak. Di mana pada laki-laki itu lingkar perut idealnya kurang dari 90 cm dan pada perempuan itu kurang dari 80 cm. Obesitas sentral ini menjadi indikasi gangguan metabolik dalam tubuh yang dapat meningkatkan risiko seseorang itu menderita penyakit yang lainnya. Jadi obesitas ini adalah gerbang dari penyakit tidak menular lainnya, baik diabetes, kemudian penyakit jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Yang keempat ini ada tes pap smear, kemudian dan lain-lain sebagainya yang sekarang juga kita sering mengalami, yaitu ada rapid pemeriksaan untuk COVID, yaitu apakah rapid antigen salah satunya dan PCR. Sasaran screening utamanya adalah penyakit kronis atau penyakit yang sedang wabah. Nah, pada penyakit kronis ini salah satunya ada dari penyakit yang infeksi, yaitu yang bersumber dari bakteri, apakah TBC atau lepra, atau dari virus, misalnya hepatitis, atau sekarang juga COVID-19. Dan penyakit non-infeksi, yaitu apakah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, karsinoma serviks, prostat, glukoma, dan HIV/AIDS. Bagaimana kita melakukan screening? Cara pertama adalah dengan cara massal. Jadi screening ini dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut berisiko atau tidak. Jadi memang kita lakukan pada seluruh kelompok populasi. Tujuannya untuk bisa menjaring sebanyak mungkin kasus tanpa gejala. Nah, ini yang sempat terjadi pada berita lalu, yaitu di beberapa titik stasiun kereta di Jabodetabek itu akan dilakukan secara random pemeriksaan antigen.
Nah, inilah salah satu contoh bentuk pelaksanaan screening secara massal. Atau juga yang pernah kita dengar pada saat ada mudik kemarin itu di beberapa titik pintu tol akan ada pemeriksaan antigen. Nah, jadi kita nggak tahu orang ini berisiko enggak. Jadi kita tebar tebar jaring aja seluas mungkin mengingat memang kondisinya sangat-sangat urgent atau pada saat ini kita pandemi. Nah, untuk melaksanakan screening yang massal ini, kekurangannya adalah kita memerlukan biaya yang besar dan membutuhkan banyak tenaga yang bisa melakukan screening. Sehingga pemeriksaan screening secara massal ini menjadi pertimbangan yang matang sebelum dilaksanakan. Memang eh, pada wabah ini barulah kita melakukan pemeriksaan massal karena sangat urgent sekali untuk kita lakukan. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan screening yang dilakukan secara spesifik. Spesifik artinya hanya kepada orang-orang yang memiliki risiko saja atau kemungkinan di suatu hari bisa meningkatkan risiko terkena penyakit. Apakah hipertensi yang bisa meningkatkan risiko menjadi penyakit jantung koroner. Screening secara spesifik dilakukan dengan mempertimbangkan faktor yang pertama adalah umur, yang kedua adalah jenis kelamin, yang ketiga adalah jenis pekerjaan. Nah, berikut contoh-contoh lokasi pemeriksaan kesehatan atau screening. Bisa dilakukan di lapangan, misalnya screening TBC. Kemudian bisa dilakukan di rumah sakit umum, misalnya screening kanker serviks dengan pap smear pada wanita. Kemudian bisa dilakukan rumah sakit khusus yaitu screening glukoma di rumah sakit mata atau screening di pusat pelayanan khusus yaitu pada kasus penyakit kanker dan penyakit jantung. Nah, itu tadi kita sudah membahas apa itu screening, tujuannya apa, dan bagaimana proses serta bagaimana melaksanakannya. Ketika kita sudah melakukan screening, kita akan mendapatkan hasil. Nah, hasil ini yang perlu kita pertimbangkan ada dua hal. Yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah reliabilitas. Pada validitas, ini menggambarkan kemampuan untuk memberikan indikasi individu yang sakit memang benar-benar sakit dan yang sehat memang benar-benar sehat. Jadi alat ini memang bisa mengukur seseorang ini memang betul sakit atau memang betul sehat. Komponennya untuk kita bisa mengetahui validitas suatu alat pemeriksaan ada dua yang kita lihat. Yang pertama adalah sensitivitas, yaitu kemampuan suatu alat pemeriksaan kesehatan untuk mengidentifikasi individu dengan tepat yang bisa menggambarkan hasil yang memang positif dan memang benar sakit. Jadi sensitivitas itu menggambarkan eh, kemampuan alat untuk bisa mendeteksi orang yang benar-benar sakit atau yang hasilnya positif. Sedangkan pada spesifisitas itu adalah kemampuan suatu alat untuk mengidentifikasi individu yang memang benar-benar tidak sakit atau memang hasilnya adalah negatif. Idealnya dalam screening tes itu harus 100% sensitif dan 100% spesifik. Nah, namun dalam praktiknya ada yang berbanding terbalik antara sensitivitas dengan spesifisitas. Ya, ini adalah contoh hasil tes yang bisa kita lihat antara hasil tes yang ditunjukkan dengan kondisi penderita yang sebenarnya. Nah, ketika hasil tes itu menunjukkan positif, di sini kita lihat pada huruf A ya, positif dan ia sakit. Nah, maka ini yang menggambarkan sensitivitas. Jadi orang yang memang benar-benar sakit dan memang hasil tesnya menunjukkan positif. Begitu. Kemudian untuk menggambarkan spesifisitas berarti adalah yang tadi kita lihat di sini adalah bagian huruf D, yaitu orang yang memang tidak sakit dan hasil tesnya memang benar menunjukkan negatif. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi sensitivitas dan spesifisitas. Kalau ternyata hasilnya itu C, itu kita kenal dengan negatif semu. Jadi sebenarnya orang ini sakit, tapi hasil tesnya menunjukkan negatif. Nah, ini yang sempat kemarin juga jadi perbincangan mengenai ada genose.
yang menurut pakar epidemiolog itu tidak disarankan untuk menjadi screening COVID karena negatif semuanya cukup cukup menjadi apa ya, belum belum teruji gitu ya. Jadi beresiko memunculkan negatif yang semu. Nah, kriteria evaluasi yang kedua adalah reliabilitas, yaitu kemampuan suatu tes yang menunjukkan hasil yang konsisten walaupun dilakukan secara berulang. Nah, reliabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, variabilitas alat yang dapat ditimbulkan oleh stabilitas reagen dan stabilitas alat ukur yang digunakan. Jadi sebaiknya kita dalam melakukan pemeriksaan kesehatan itu kita menggunakan alat yang sama dan reagen yang sama. Misalnya jika menggunakan rapid test antigen ya rapid test antigen di institusi sebuah klinik apa misalnya dia memang menggunakan merek yang sama sehingga reagennya sama dan alatnya juga sama. Karena kalau akan berbeda itu bisa menimbulkan hasil yang beda. Misal mengukur berat badan dengan berat timbangan digital dengan timbangan jarum. Nah, itu hasilnya bisa berbeda. Kemudian kita yang mempengaruhi reliabilitas atau konsisten atau tidaknya suatu hasil tes itu adalah orang yang diperiksa. Nah, karena kondisi tiap orang itu akan berbeda, maka hasilnya pun akan bisa berbeda juga. Dan yang ketiga adalah variabilitas dari pemeriksa. Setiap orang ini memiliki kemampuan yang belum tentu sama dalam mengukur. Misalnya dalam mengukur tekanan darah menggunakan stetoskop. Nah, bisa jadi orang A lebih sensitif untuk mengetahui tekanan darah, mengukur tekanan darah bisa lebih tepat. Bisa jadi orang yang B tidak lebih tepat. Maka eh, maka pada variabilitas pemeriksa ini dapat berupa variasi internal, yaitu variasi yang terjadi pada hasil pemeriksaan yang dilakukan berulang-ulang oleh orang yang sama, dan pada variasi eksternal, yaitu variasi yang terjadi bila satu sediaan dilakukan pemeriksaan oleh beberapa orang. Nah, tadi yang saya ceritakan ini adalah variasi eksternal, yang pemeriksaannya bisa dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kemudian eh, itu yang selanjutnya adalah upaya untuk mengurangi berbagai variasi. Yang pertama adalah standarisasi reagen dan alat ukur, kemudian latihan intensif bagi pemeriksa, penentuan kriteria yang jelas, penerangan kepada orang yang diperiksa, dan pemeriksaan dilakukan dengan cepat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.